Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku ke-28 Wiro Sableng dengan judul Petaka Gundik Jelita. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Hutan kecil itu terletak di teluk yang sangat sepi. Hanya deburan ombak terdengar menderu di pasir sepanjang siang dan malam hari. Ombak yang begitu ganas membuat teluk itu hampir tak pernah didatangi manusia, termasuk nelayan pencari ikan. Tersembunyi di balik kerapatan pepohonan dan semak belukar terdapat sebuah pondok kayu beratap ijuk. Bangunan ini cukup besar, memiliki 2 kamar serta langkan lebar. 2 orang tampak duduk di langkan berhadap-hadapan satu sama lain. Untuk beberapa saat lamanya, tak satu pun dari mereka membuka mulut bersuara. Duduk di sebelah kanan, di dekat pintu, adalah seorang tua berambut sangat putih, berkulit hitam, mengenakan pakaian berupa selempang kain kuning muda. Parasnya yang keriput dimakan usia tampak tenang, walau benak dan lubuk hatinya disamaki berbagai pikiran dan perasaan. Di hadapannya duduk Pesila, seorang pemuda berpakaian putih, berbadan langsing dan berkulit putih halus. Rambutnya hitam, agak tersuruk oleh ikat kepala putih. Meskipun dia berpakaian cara laki-laki, namun keelokan paras dan kehalusan kulitnya tak dapat menyembunyikan bahwa sebenarnya pemuda ini adalah seorang gadis berusia sekitar 18 tahun. Empu, kau tadi hendak membicarakan sesuatu, tapi sejak tadi kau hanya berdiam diri. Terdengar suara gadis elok paras. Terus terang, sebelumnya percakapan ini sudah kupersiapkan. Namun pada waktu tiba saatnya, terasa tenggorokanku menjadi kering dan lidah seperti keluh, kata orang tua yang dipanggil dengan sebutan empu. Nawang Suri, ketahuilah, sejak kita tersingkir dari kota Raja Lama, sejak orang tuamu terbunuh, sejak sanak saudara Handai Taulan dan semua pejabat pengasuh dimusnahkan, sejak itu pula aku hampir-hampir hilang rasa percaya diri. Tapi empu, sang dara bernama Nawang Suri cepat memotongnya. Selama ini, justru empu selalu menanamkan semangat percaya diri padaku. Selalu mengorbankan api keberanian dan tekad bulat bahwa suatu ketika semua yang musnah itu akan kita dapatkan kembali. Adalah aneh kalau sekarang empu bicara lain. Si orang tua itu batuk-batuk beberapa kali lalu mengangguk kepalanya. Aku sudah tua, Nawang, dan aku bukan manusia yang dapat menyembunyikan kenyataan. Sikap dan semangatku hanya akan sampai sejauh batas usiaku yang tinggal tidak berapa lama lagi. Sebaliknya, semangat dan tekadmu masih harus menempuh jalan jauh dan sulit. Karena itulah aku selalu mengobarkannya dalam hati sanubarimu. Jalan yang akan kau tempuh tidak mudah, apalagi mengingat kau seorang gadis muda usia. Namun menyadari bahwa kau sebenarnya adalah satu-satunya kekuatan yang tinggal yang memiliki hak sebagai pewaris kerajaan lama yang dimusnahkan oleh penguasa yang sekarang.
maka kau harus mempunyai keyakinan, keberanian, serta tekad bulat bahwa apapun yang terjadi, kau harus mendapatkan kembali hakmu, yakni tahta kerajaan yang hilang. Kau harus dan memang hakmu kelak untuk menjadi ratu penguasa di 8 penjuru angin tanah kelahiranmu ini. Siapa yang telah memusnahkan orang tua dan saudara-saudaramu harus ganti dimusnahkan. Tahta yang hilang harus kembali ke tanganmu. Kau satu-satunya yang berhak, muridku. Seperti ku katakan tadi, jalan untuk mencapai itu tidak mudah. Musuh begitu kuat dan besar. Namun dengan bekal kepandaian yang kau miliki, aku yakin kau akan berhasil mendapatkan tahta yang hilang itu. Aku berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada saat kau dinobatkan menjadi ratu, aku yang tua ini masih diberikan umur panjang untuk menyaksikannya. Hanya satu hal yang harus kau ingat, Nawang. Ilmu kepandaian yang betapapun tingginya tidak ada manfaatnya bila mana tidak disertai akal pikiran dan kecerdikan. Lakukan rencana yang telah kita susun dengan sebaik-baiknya. Jika kau nanti meninggalkan teluk ini, bersikaplah selalu hati-hati. Aku tahu pasti mata-mata penguasa berkeliaran di mana-mana. Sebelum kita berdua mereka temukan dan umpas, mereka tidak merasa aman. Hindari jalan-jalan umum. Jangan pernah bicara dengan siapapun. Masuklah ke Kuto Gede pada malam hari. Ingat, satu-satunya yang harus kau cari dan temui adalah Gama Manyar, seorang ahli ukir-ukiran perak. Sepertiku, ia sebenarnya juga seorang empu. Nama sebenarnya Empu Sokapanaran. Paman Nawang Suri terdiam sebelum akhirnya berkata, semua pesan dan petunjuk empu akan aku ikuti. Kalau murid boleh bertanya, kapan aku harus berangkat ke Kuto Gede? Malam ini, jawab Empu Andiko Pamesworo. Malam ini? Begitu cepat? Tanya Nawang Suri hampir tak percaya. Pekerjaan yang harus kita lakukan memang jenis pekerjaan gerak cepat. Berlama-lama berarti hanya memberi kesempatan pada penguasa untuk lebih leluasa menyusun kekuatan. Jika begitu kata empu, aku akan melakukannya, jawab Nawang Suri dengan hati bulat. Kalau bertemu dengan Empu Sokapanaran, apa yang murid harus katakan padanya? Kau tak perlu bicara atau mengatakan apa-apa, dia sudah maklum arti kedatanganmu. Ingat baik-baik, Nawang, selalu bersikap hati-hati. Jangan bicara dengan siapapun. Usahakan untuk tidak bertemu dengan siapapun sebelum mencapai Kuto Gede. Juga jangan percaya pada siapapun. Saya akan ingat hal itu baik-baik, Empu. Saya minta diri untuk mempersiapkan segala sesuatu. Tunggu dulu, Nawang, ujar Empu Andika Pamesworo. Dari balik selempang pakaian putihnya, orang tua ini mengeluarkan sebilah keris berhulu dan bersarung emas. Senjata ini memancarkan sinar kuning yang angker. Empu Andiko mencium keris 3 kali berturut-turut, lalu meletakkannya di atas pangkuannya. Ini adalah Mustiko Geni, pusaka tunggal kerajaan semasa ayahmu memerintah. Siapa yang memilikinya, dialah yang berhak akan tahta kerajaan. Ini bukan senjata biasa, Nawang. Keris ini memiliki keampuhan luar biasa karena sakti. Bila kau cabut dari sarungnya, akan terpancar sinar merah dan hawa sepanas api akan membersit. Jarang lawannya sanggup menghadapinya. Karenanya, kau hanya boleh mempergunakan bila mana dalam keadaan terdesak sekali. Kagum Nawang Suri mendengar keterangan sang empu. Matanya tak berkedip memandang senjata yang ada di atas pangkuan itu. Ambillah, Nawang, kata Empu Andiko. Keris Mustiko Geni itu untuk saya, Empu? Tanya Nawang Suri hampir tak percaya. Aku tidak memberikannya padamu, Nawang. Keris ini adalah milikmu
sebagai pewaris tunggal kerajaan. Selama ini aku hanya tolong menyimpan. Dengan dua tangan gemetar, Nawang Suri mengambil senjata itu dari atas pangkuan sang empu. Aneh, mustika geni itu ternyata enteng sekali. Pada saat Dara itu memegang keris sakti tersebut, detik itu pula Empu Andiko Pameswaro menjatuhkan diri bersimpuh. Nawang Suri tersentak kaget. "Empu, mengapa kau menyembahku?" tanya sang Dara. Si orang tua tersenyum. "Karena kaulah pewaris tunggal kerajaan yang sah, karena kau adalah ratuku, pada siapa aku berbakti." Nawang Suri menggigit bibirnya lalu berkata perlahan, "Seperti kata empu, perjalanan masih jauh, belum saatnya siapapun yang menganggapku ratu. Aku saat ini hanya manusia biasa, tak lebih seperti engkau sendiri." Ketika Empu Andiko Pameswaro mengangkat wajahnya, tampaklah air mata telah membasahi pipinya yang cekung. "Muridku, sifat dan tutur bicaramu sangat menyerupai Sri Baginda, mendiang ayahmu. Hanya beberapa saat saja setelah Nawang Suri meninggalkan pondok di Teluk dalam kegelapan malam, di bawah udara dingin mengandung garam, di bawah deru ombak yang berdebur, di atas pasir, tiga sosok tampak berkelebat cepat laksana bayang-bayang. Tiga sosok tubuh ini bergerak menuju pondok. Siapakah tiga sosok itu? Hanya beberapa saat saja setelah Nawang Suri meninggalkan pondok di Teluk, dalam kegelapan malam, bawah udara dingin mengandung garam, di bawah deru ombak yang berdebur, di atas pasir, tiga sosok tampak berkelebat cepat laksana bayang-bayang. Tiga sosok tubuh ini bergerak menuju pondok. Salah seorang mengintip lewat celah dinding, dua lainnya berjaga-jaga. Yang mengintip kemudian kembali menemui dua kawannya. Kamar yang ada lampu menyala, kulihat empu itu seorang diri. Kita berhasil mencapai tujuan, tapi orang yang kita cari mungkin tak ada di sini. Sebelum pondok itu digeledah, mana mungkin kita tahu dia ada di dalam atau tidak, menyauti kawannya. Agaknya dia menjadi pimpinan dari tiga manusia dalam gelap itu. Kita akan menilik sekarang atau menunggu sampai pagi, bertanya orang ketiga. Jangan tolol, desis sang pemimpin. Apa yang bisa dilakukan malam ini harus dilakukan sekarang juga. Lalu dia memberi isyarat. Lelaki pertama berkelebat ke arah pintu belakang pondok. Orang tua kedua laksana seekor burung alap-alap tanpa menimbulkan suara sedikit pun melesat ke atas atap pondok yang terbuat dari tumpukan ijuk tebal. Yang berlaku sebagai pemimpin melangkah mendekati pintu depan. Siapapun manusia yang ada dalam pondok itu jelas tak akan mungkin lolos atau keluar tanpa diketahui. "Andiko Pameswaro," si pemimpin berseru. Suaranya keras meskipun hampir larut oleh suara deburan ombak teluk. "Kami, orang-orang kerajaan berada di sini. Lekas keluar bersama muridmu." Lampu di dalam pondok serta merta padam. Blub. Kegelapan semakin mencekam tempat itu. "Orang-orang kerajaan," terdengar suara Empu Andiko Pameswaro dari dalam bangunan kayu. 5 tahun berlalu, akhirnya kalian datang juga. Aku memang sudah bosan menunggu. 3 orang tamu yang datang bersama angin dan kegelapan malam. Silakan masuk. 3 orang yang mengaku orang-orang kerajaan itu diam-diam menjadi kaget. Masih berada di dalam pondok yang gelap, bagaimana sang empu mengetahui kalau mereka berjumlah 3 orang? Lelaki di atas atap tampak mengangkat tangan siap untuk menghantam. Kawannya yang tegak di pintu depan memberi isyarat agar tidak bertindak kesusu. Lalu dia berseru, "Empu tua, jangan kau berani berlaku tidak sopan terhadap kami."
mempersilahkan masuk tapi semua pintu tak ada yang dibuka. Menyuruh masuk tapi rumah dalam gelap gulita. Terdengar Empu Andiko Pameswaro tertawa. Menuduh aku si tua bangka berlaku tidak sopan. Lalu, apakah kalian bertiga punya sopan santun? Mendatangi rumah orang di tengah malam buta sambil berteriak-teriak. Satu menghadang di pintu belakang, satu lagi memanjat di atas atap, lainnya menunggu di pintu depan. Tuan rumah mana yang suka berbasa-basi dengan kalian? Marahlah ketiga tamu dalam gelap itu yang di pintu depan membentak. Masih untung kami datang dan berteriak memberitahumu. Seharusnya pondok butut ini kami bakar dulu, baru bicara. Atau kau bersikap sombong karena belum tahu siapa kami bertiga? Tak ada jawaban dari dalam. Empu Andiko tahu kalau yang datang ada 3 orang, tapi mungkin tidak tahu siapa-siapa ketiganya. Aku butuh Celeng dan 2 saudaraku, Luak Celeng serta Gagak Celeng. Kami datang untuk menangkapmu dan muridmu. Dengan memberitahu siapa mereka, si pemimpin yakni Buto Celeng mengira akan membuat sang empu menjadi takut lantas keluar tunjukkan diri. Tapi dari dalam justru terdengar suara ejekan menghina. 3 ekor celeng rupanya. Kasihan, malam-malam buta begini kalian tersesat sampai ke teluk. Kalau begitu, tunggulah sampai pagi. Kalau hari sudah terang, tentulah kalian tahu jalan pulang. Tua bangka kurang ajar. Buto Celeng marah sekali. Diberi kesempatan, jelas-jelas minta mati. Dia lalu memberi isyarat pada Gagak Celeng yang ada di atas atap. Sesaat kemudian, nampak api berkobar di atap yang terbuat dari ijuk itu. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap seluruh atap, terus merambat ke dinding kayu. Ketika seluruh bangunan telah dimakan api, baru rubuh, tinggal puing-puing hitam saja. 3 orang itu melangkah mengitari reruntuhan pondok. Mereka tidak menemukan Empu Andiko Pameswaro ataupun tulang belulangnya di antara reruntuhan. Selagi mereka mencari-cari dari sebelah kiri, terdengar suara menegur. Aku di sini. Mengapa mencari di situ? Kagetlah Buto Celeng dan 2 saudaranya. Bagaimana mungkin sang empu menyelinap keluar dari dalam pondok yang dilalap api tanpa mereka lihat atau ketahui? Empu Andiko, bentak Buto Celeng. Umur tidak lama. Kas katakan, di mana anak itu kau sembunyikan? Siapa? Menyembunyikan siapa? Parat, siapa lagi kalau bukan muridmu bernama Nawang Suri itu yang kami cari? Hadik Gagak Celeng. Dia yang tadi yang membakar pondok kediaman sang empu. Oh, muridku itu, ujar sang empu. Aku akan memberitahu di mana dia berada. Kalau saat ini juga kalian bisa menggantikan pondokku yang kalian bakar. Sanggup? Kau bicara ngaco, membentak Luak Celeng. Kau akan mendapatkan pondok baru di akhirat. Empu Andiko tertawa. Kalian tidak akan menemukan Nawang Suri di sini. Dia sudah lama pergi. Pendusta, bentak Buto Celeng. Bekas beritahu di mana gadis itu berada. Menghadik Gagak Celeng. Sudah kukatakan, dia tak ada di sini. Kalau begitu, terpaksa kami membunuh saat ini juga, mengancam Buto Celeng. Si orang tua itu tidak takut akan ancaman itu, menjawab sambil tersenyum. Seharusnya kalian para perampas tahta kerajaan sudah membunuhku 4 tahun silam. Malam ini kalian akan menyesal tidak melakukan hal itu. Adik-adikku, suruh Buto Celeng. Tua bangka ini memang tak layak dibiarkan hidup lebih lama. Begitu selesai bicara, Buto Celeng melesat ke depan diikuti oleh 2 saudaranya. Dalam gelap malam dan udara dingin, cara perkelahian di tempat itu, Buto Celeng dan 2 adiknya adalah tokoh-tokoh silat istana tingkat ketiga.
Seperti diketahui, tidak mudah menjadi tokoh silat di kalangan kerajaan. Karenanya, walaupun cuma berada di tingkat 3, deretan hulu balang terpercaya, namun tingkat kepandaian tersebut tidak sembarangan orang bisa mendapatkannya. Dengan kata lain, ilmu silat yang dimiliki 3 bersaudara celeng itu berada pada tingkat tinggi. Apalagi mereka berjumlah 3 orang. Maka arus serangan mereka dalam gebrakan pertama sudah berarti kematian bagi Empu Andiko Parmeswara. Tak dapat tidak, orang tua yang malang ini akan menemui ajal dengan kepala pecah atau dada remuk atau perut jebol. Akan tetapi, betapa terkejutnya ketiga tokoh silat istana tersebut ketika dengan gerakan tenang tapi gesit, laksana hembusan asap tubuh sang empu meliuk dan berhasil mengelakkan 3 serangan maut mereka. Bagus. Keluarkan seluruh kepandaianmu agar tidak mampus penasaran. Teriak Gagak Celeng coba menutupi rasa kagetnya. Lalu seperti seekor burung, tubuhnya melesat ke atas. Tangan dan kaki menyebar, serangan susul menyusul. Kembali dengan satu gerakan tenang dan gesit, Empu Andiko berkelebat ke samping. Tubuhnya miring ke kiri dan kaki kanannya tiba-tiba sekali menendang ke arah pinggang Gagak Celeng. Kalau saja dari kiri kanan tidak datang butuh celeng dan luak celeng menyerbu dan memaksa sang empu tarik kakinya yang menendang sambil mundur, maka sudah dapat dipastikan pinggang Gagak Celeng akan termakan tendangan. Udara dingin rupanya tidak menghambat serangan 3 celeng dalam mengkroyok Empu Andiko Parmeswara. Bagaimana kelanjutannya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.